Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, I would like to tell you about outlining an essay. Jadi, kalau di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang apa itu essay, berikutnya adalah outlining an essay. Bagaimana mendesain suatu essay. Our learning goals are: what is an outline? Number 2, what is the purpose of an outline? Number 3, how to write an outline. What is an outline? Outline is a list of information you will put in your essay. Jadi teman-teman, outline atau kerangka karangan merupakan deretan list daftar suatu informasi yang sangat detail dari yang umum sampai spesifik yang harus kamu siapkan, dan itu menjadi bahan untukmu untuk menulis suatu essay. What is an outline? Di sini dijabarkan lagi apa sih yang disebut dengan outline. Begins with the essay's thesis statement, show the organization of the essay. Next is tell what essay you will discuss and show which idea will come first, second, and so on. The next is end with the essay's conclusion. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sini dengan essay adalah biasanya essay itu penting untuk menggambarkan seperti apa sih thesis statement yang ada di dalam essay yang nantinya kamu buat. Outline itu penting untuk memiliki informasi itu. Berikutnya, Anda harus menjabarkan kerangka menjadi satu organisasi yang cukup sistematis sehingga nanti setelah dituangkan ke dalam tulisan juga akan menjadi suatu informasi yang komprehensif. Berikutnya, tells what idea you will discuss. Jadi di dalam kerangka karangan itu harus memuat ide-ide apa saja yang akan kamu diskusikan dalam tulisanmu, dan juga ide apa saja yang akan kamu tunjukkan dan mana yang menjadi ide pertama, kedua, dan ketiga. Karena ini sangat penting untuk merangkai suatu essay dengan cara merangkai paragraf per paragraf yang sangat runtun, sehingga informasi yang diberikan di dalam suatu essay itu bisa sangat komprehensif untuk pembacanya. And with the essay conclusion, di sini maksudnya adalah biasanya di dalam menulis atau membuat suatu kerangka karangan itu juga harus diungkapkan kira-kira seperti apa detail untuk conclusion dalam sebuah paragraf dalam sebuah essay. Jadi itu penting untuk disampaikan dalam kerangka karangan. Writing an outline before you write an essay will. Berikutnya, show you that to write before you actually begin writing, help make your easy, well organized, and clearly focused, and then keep you from forgetting any important points. Jadi, the purpose of making the outline adalah biasanya itu memberi kamu satu modal atau persiapan sebelum kamu menulis menjadi suatu tulisan yang besar. Jadi ini akan membantu kamu untuk mengorganisasikan ide-ide menjadi lebih fokus, dan juga biasanya akan membantumu untuk bisa meraih semua ide-ide dengan baik dan tidak melupakan suatu ide yang penting. Jadi bisa dikatakan outline ini sangat penting dalam menulis suatu essay. Writing an outline. Before writing an outline, you must go through the usual process of gathering idea. Nah, kalau masih ingat, gathering idea itu bisa melalui brainstorming atau listing gitu ya. So, editing them, lalu kamu harus mencari-cari lagi mana yang menjadi ide-ide yang masuk ke dalam paragraf pertama, kedua, ketiga, atau conclusion. And deciding on the topic for your writing. Dan berikutnya kamu juga harus bisa menentukan topik apa yang menjadi bahasan kamu dalam writing selanjutnya. Writing an outline can be a very useful way of gathering your ideas, seeing how they will work together. Jadi memang menulis outline atau kerangka karangan itu penting supaya idemu lebih terorganisir, dan juga mereka bisa sangat membantumu untuk mengerjakan essay yang lebih sistematis. Nah, biasanya untuk memudahkan itu akan dibuatkan beberapa Roman numerals seperti ini ya. Ini berisi tentang biasanya berupa angka Romawi seperti ini,
Dan di angka Romawi pertama itu nomor 1 atau paragraf 1 isinya adalah introduction atau introductory paragraph. Nanti dilanjutkan ke angka Romawi 2 first main idea. Nah, K dan 3, 4 dan seterusnya. Ini merupakan pola mengorganisasikan kerangka karangan supaya lebih mudah ketika kamu menuangkan ide-ide lepas kamu tadi sehingga bisa menjadi ide-ide yang terorganisir dengan sistematis. So next, writing an outline. Berikutnya, fill in more information for the paragraph in the main idea by using capital Roman letters. Nah, seperti ini ya. Untuk Romawi 1, introduction, ini biasanya introductory paragraph terdiri hanya satu paragraf lepas yang berisi tentang informasi-informasi umum dan juga thesis statement yang nanti akan menjadi informasi kunci untuk menjelaskan informasi-informasi detail di paragraf selanjutnya. Lalu di paragraf kedua ada first main idea, dan first main idea ini juga harus disupport dengan first supporting point, second supporting point. Dan ini bisa kamu lihat ketika kamu belajar kemarin tentang how the way to write a paragraph. Nah, berikutnya itu masih berisi juga dengan main body. Di dalam main body sama seperti di atas, ini juga berisi tentang ide besar. Lalu jika itu memang sangat detail, maka ini harus dibuat menjadi first main idea, lalu dibuatkan menjadi A, first supporting idea, dibuat detail lagi menjadi 1, 2. Jadi ini sangat komprehensif sekali kalau sudah bisa mencapai seperti ini. Tapi memang membutuhkan latihan yang sangat banyak ketika kamu memang ingin menulis secara sistematis dan detail seperti ini. So next, example of writing an outline. Ini merupakan contoh dari menulis kerangka karangan. Di sini judulnya Don't Support Nuclear Energy. Anda lihat nomor 1 ini kerangka karangannya. Nuclear power is not a good energy source for the world. Ini merupakan introductory paragraph. Nah, untuk yang kedua, body paragraph, very expensive. Sangat mahal ya. Sangat mahal tuh maksudnya seperti apa? Dibuat lagi menjadi dua ide besar di sini. Nuclear fuel is expensive, yang B-nya nuclear power station are expensive. Nah, ini dibuat lagi menjadi detail supporting idea. Jadi sudah ada supporting idea, dibuat lagi menjadi detail supporting idea. Berikutnya juga seperti itu, sampai menjadi conclusion di bawahnya. Semuanya dibuat sangat sistematis. Nah, untuk membuat atau merangkai seperti ini, pastinya kamu butuh beberapa proses di depannya tadi ya. Seperti gathering idea, lalu editing, lalu finding the topic, sampai topik itu diturunkan menjadi beberapa main idea, lalu supporting idea dibuat lagi menjadi detail idea seperti ini, detail supporting idea. Tapi ketika kamu sudah berhasil membuat writing outline seperti ini, biasanya tulisan kamu sangat baik. Evaluating an outline. The outline checklist. Before you start writing your essay, check your outline for organization, support, and topic development. If possible, ask your friend or your teacher to check your outline too. Jadi setelah outline-nya kamu buat, kamu harus mengecek tentang organization, paragraph in the right order. Apakah nanti ketika dibayangkan menjadi suatu paragraf, apakah sudah memuat suatu informasi yang benar, supporting point in detail in the right order. Nah, dicek lagi tuh kalau misalnya kamu buat main idea, lalu supporting idea-nya apakah sudah benar, apakah detailnya juga sudah sangat baik untuk menginformasikan supporting idea. Lalu ada fase berikutnya yaitu support. Each main idea related to the thesis statement, its supporting point related to the paragraph's main idea. Next is each detail related to the paragraph supporting points. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam paragraph. Berikutnya, topic development. Enough and not too many main idea to develop the thesis statement. Enough and not too many supporting points for each main idea. Berikutnya, enough
and not many details for each supporting points. Jadi semuanya harus seimbang, tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak main idenya, dan juga supporting idenya untuk setiap main point. Begitu juga untuk detail supporting idenya, tidak boleh terlalu banyak antara satu dan lain atau juga kurang. Jadi semuanya memang harus diukur secara proporsional. So, thank you so much for accessing this video. Have a nice writing. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.